Sampurasun para wargi, kembali lagi bersama saya Anggana Mulia dan saya Sylvia Mariam Fauzia dalam program acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Nah, di Spartan episode 23 kali ini seperti biasa saya akan mengulas informasi-informasi berkaitan dengan Pemkab Garut. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Informasi yang pertama mengenai Klinik Darul Arqom melaksanakan kegiatan serah terima hibah sekitar 520 juta lebih untuk biaya renovasi dan pengadaan peralatan kesehatan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Sekretaris 3 Kedubes Jepang untuk Indonesia yaitu Kimura Yusuke mengatakan alasan mengapa pihaknya memilih Klinik Darul Arqom untuk diberikan hibah berupa peralatan kesehatan, yaitu karena adanya beberapa alat kesehatan yang belum memadai. Nah, para wargi, langkah dari Pondok Pesantren Darul Arqom dalam menjalin kerjasama bersama pemerintahan Jepang ini patut kita apresiasi ya Kang, karena dalam proses pengajuan dan penerimaan proposalnya pun tidaklah mudah hingga akhirnya pemerintahan Jepang bersedia untuk memberikan kepercayaan kepada Klinik Darul Arqom untuk memberikan bantuan berupa alat kesehatan. Nah, Kepala Klinik Darul Arqom yaitu Dr. Sakinah Gina mengatakan bahwa pada awalnya pihaknya mengajukan anggaran biaya sebesar 1,3 miliar sampai dengan 1,4 miliar rupiah. Nah, Klinik Darul Arqom ini mengajukan dana hibah pada tahun 2018. Klinik pesantren ini mengajukan rancangan anggaran biaya sebesar 1 juta yen atau 1,3 miliar sampai 1,4 miliar. Dan ketika proposal itu masuk pada tahun 2018 melalui tahap pemrosesan, sehingga pada tahun 2020 proposal itu diterima oleh pemerintahan Jepang untuk pengajuan bantuan alat kesehatan dan renovasi bangunan. Nah, semoga dengan adanya bantuan tersebut, Klinik Pesantren Darul Arqom ini dapat memberikan manfaat dan pelayanan kesehatan yang luas bagi masyarakat. Nah, lalu untuk informasi kedua ini adalah Kabupaten Garut ditunjuk menjadi tuan rumah Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia atau biasa disebut FEKDI tahun 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 9 April 2021 nanti. Bupati Garut menuturkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah membuat keputusan Presiden nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Satgas P2DD, dan Garut dipercaya menjadi pionir di Jawa Barat untuk perluasan dan percepatan digitalisasi di daerah ini. Untuk menunjang dan merealisasikan ETPD di Kabupaten Garut, Rudi Gunawan menginstruksikan kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Garut untuk menyediakan barcode di beberapa tempat untuk mempermudah transaksi di Kabupaten Garut. Nah, FEKDI sendiri menjadi wadah untuk melakukan pengembangan dan perluasan ekonomi dan keuangan digital. Nah, pada tahun 2021, FEKDI ini memiliki tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat betapa pentingnya digitalisasi ekonomi dan keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, perlu para wargi ketahui juga bahwa digitalisasi ini akan terus bertumbuh di tengah perkembangan transaksi ekonomi dan juga keuangan digital. Dimulai dari masyarakat atau kesanggupan masyarakat yang melakukan belanja secara online, lalu juga tren pembayaran digital ya Kang. Nah, sampai dengan transaksi digital banking. Nah, oleh karena itu digitalisasi ini menuntut metode pembayaran yang cepat, mudah, murah, dan juga fleksibel. Nah, oleh karena itu dengan adanya FEKDI ini diharapkan para masyarakat dapat memahami bahwa di tengah kemajuan zaman ini ya semakin modern di mana segalanya itu sudah berubah menjadi digital. Nah, dengan FEKDI ini diharapkan bahwa masyarakat dapat memahami perubahan atau transformasi dari transaksi yang manual ke transaksi digital. Nah, oleh karena itu FEKDI berkomitmen agar digitalisasi ekonomi dan juga keuangan dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kabupaten Garut. Nah, informasi yang ketiga adalah Kabupaten Garut dianugerahi Penghargaan Merdeka Award 2021 sebagai daerah dengan program inspiratif bagi UMKM di masa pandemi.
dari mediamerdeka.com dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, yaitu Bapak Suhartono, hadir mewakili Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut untuk menerima penghargaan itu di kantor pusat KLY Jakarta. Kabupaten Garut merupakan 98 dari 416 kabupaten kota se-Indonesia yang menerima penghargaan tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Bapak Suhartono menyatakan penghargaan ini merupakan suatu prestasi bersama dari para pemangku kebijakan dan seluruh elemen masyarakat Garut, khususnya dalam program pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19. Merdeka Award 2021 adalah ajang penghargaan dan apresiasi yang ditujukan kepada mereka yang menginspirasi dan memberikan bantuan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Merdeka Award 2021 ini mengusung tema Inspirasi di Tengah Pandemi, dan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 April 2021 melalui platform media sosial merdeka.com. Nah, ngomong-ngomong nih, ada 6 kategori yang diberikan pada Merdeka Award ini. Yang pertama itu ada desa dengan inisiatif digital menuju pemulihan ekonomi. Yang kedua ada daerah dengan program inspiratif bagi UMKM di masa pandemi. Yang ketiga sosok inspiratif di tengah pandemi. Yang keempat program kepedulian sosial dalam membantu dampak COVID-19. Yang kelima daerah dengan kesetiakawanan yang menginspirasi. Dan yang terakhir adalah program inovatif kementerian saat pandemi COVID-19. Nah, penghargaan Merdeka Award 2021 ini diberikan kepada 31 pihak yang dibagi menjadi 4 kategori, di mana Kabupaten Garut sendiri mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan program inspiratif bagi UMKM di masa pandemi. Karena memang Kang, akhir-akhir ini pemerintah Kabupaten Garut ini khususnya konsen terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Garut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya apresiasi dan penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi semua pihak untuk selalu menebar benih kebaikan dan juga kesetiakawanan sosial. Informasi yang keempat adalah Pemkab Garut mencanangkan pendataan keluarga tahun 2021 melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPK KBPPPA melaksanakan launching interview pendataan penduduk keluarga penduduk tahun 2021 di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Garut dengan melakukan pendataan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdiniana beserta istri dan keluarganya. Nurdin secara khusus mengimbau kepada seluruh warga Garut untuk bersedia berpartisipasi dengan mau mendaftarkan dan didaftarkan oleh tim pencatat yang ditugaskan mulai 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Sementara itu, Kepala DPPKB PPPPA Kabupaten Garut, Yayan Waryana mengatakan pelaksanaan pendataan keluarga ini dilaksanakan 5 tahun sekali, dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021, artinya waktu pendataan selama 2 bulan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data keluarga untuk mengetahui kualitas dari penduduk di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Sasaran keluarga yang didata dalam pendataan keluarga tahun 2021 ini merupakan keluarga dan juga keluarga khusus, Kang. Nah, yang termasuk ke dalam keluarga itu adalah misalkan ayah, ibu, suami, istri, atau anak. Sedangkan yang termasuk ke dalam keluarga khusus adalah anggota keluarga yang tidak termasuk ke dalam definisi keluarga. Misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, atau seorang kakek dan nenek dan cucunya, atau yang tinggal seorang diri. Nah, keluarga yang didata berdasarkan di mana keluarga tersebut berada pada saat pendataan itu dilakukan. Dengan syarat yang pertama, keluarga tersebut sudah menetap di tempat itu selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan yang kedua, jika kurang dari 6 bulan, maka keluarga tersebut berencana untuk menetap di daerah tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan ke depan. Nah, data dan indikator yang dikumpulkan pada pendataan keluarga tahun 2021 ini terdiri dari 1. Indikator kependudukan atau indikator yang membuat dan informasi demografi kepala keluarga dan anggota keluarga. Yang kedua ada indikator keluarga berencana, yaitu indikator yang membuat data dan informasi wanita pasangan usia subur usia 10-49 tahun. Yang ketiga indikator pembangunan keluarga, yaitu indikator yang membuat tentang karakteristik keluarga dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi keluarga.
Nah, lalu yang keempat yaitu adanya data stunting. Nah, data stunting ini terdiri dari data antropometri balita dan ibu, yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas ibu, dan lingkar kepala balita, dan status ASI eksklusif balita. Sementara bagi keluarga yang menjadi sasaran pendataan BKKBN memberikan imbauan berikut. Nah, imbauan ini ada 7 diantaranya. Nah, yang pertama adalah sebelum dikunjungi petugas atau kader pendata, para ibu yang punya anak usia 0-59 bulan segera ke posyandu dan puskesmas untuk melakukan penimbangan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kedua, siapkan kartu keluarga. Yang ketiga, siapkan buku kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, bagi keluarga yang memiliki bayi di bawah 5 tahun atau balita. Yang kelima, sediakan waktu untuk pendataan. Yang keenam, menerima petugas pendata dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang ketujuh, menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Nah, untuk informasi yang terakhir yaitu Kabupaten Garut ditunjuk sebagai tuan rumah babak kualifikasi bola voli 2021 untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat ke-14 tahun 2021. Yang dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Garut yaitu Bapak Usep Basuki Eko di Sarana Olahraga Ciatel. Nah, untuk pertandingan di babak kualifikasi ini dilakukan pada tanggal 2 April sampai dengan 6 April lalu, Kang. Nah, pertandingan di babak kualifikasi ini dilaksanakan pada tanggal 2 April sampai dengan 6 April 2021 lalu di Gedung Sarana Olahraga Ciatel, Kabupaten Garut. Nah, untuk yang bertandingnya ini ada dari beberapa kontingen, Kang. Untuk tim putrinya sendiri ada dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Majalengka, sedangkan untuk tim poli putranya itu lebih banyak lagi. Ada dari Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan juga Kabupaten Majalengka. Nah, dalam babak kualifikasi ini diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya melakukan tes swab kepada atlet dan tim ofisial, dan juga untuk di gedung sendiri tidak ada yang namanya penonton, sehingga di dalam gedung hanya adanya atlet, tim ofisial, dan pendukung. Nah, pendukungnya sendiri juga sudah melakukan swab antigen dan tidak terkonfirmasi COVID-19. Nah, dengan Kabupaten Garut ini menjadi tuan rumah, diharapkan dapat memotivasi Kabupaten Garut dalam pengembangan sarana olahraga di Kabupaten Garut. Nah, kabar tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Untuk para wargi, jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Saya Anggana Mulia Dan saya Sylvia Mariam Fauzia. Spartan seputar Garut dalam sepekan.